Penerapan fisika optik di bidang refraksi optisi. Apa itu fisika optik? Fisika optik adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang pembangkitan radiasi elektromagnetik, sifat radiasi, dan interaksi cahaya dengan bahan. Interaksi cahaya dengan bahan dapat terjadi berdasarkan fenomena optis, seperti pantulan, pembiasan, transmisi, dan juga hamburan. Nah, untuk aplikasi yang dapat dikembangkan dari kajian fisika optik itu sangat banyak dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang refraksi optisi. Nah, untuk bidang refraksi optisi itu sendiri berkaitan khusus dengan sistem iluminasi yang disebut rekayasa pencahayaan. Sifat-sifat cahaya yaitu yang pertama, dapat mengalami pemantulan atau refleksi, yang kedua dapat mengalami pembiasan atau refraksi, yang ketiga dapat diuraikan atau dispersi, yang keempat dapat mengalami pelenturan atau difraksi, yang kelima dapat dijumlahkan atau interferensi, dan yang keenam dapat diserap arah getarnya atau polarisasi. Ada 3 macam syarat agar manusia dapat melihat suatu benda. Yang pertama, cahaya harus dapat memasuki bola mata. Yang kedua, bola mata mampu memfokuskan cahaya. Dan yang ketiga, retina harus mampu mengubah rangsangan cahaya. Untuk kondisi mata itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu emetropia dan ametropia. Pada mata normal atau emetropia, sinar-sinar sejajar yang memasuki bola mata dibiaskan oleh media refrakta tepat pada satu titik di retina. Sedangkan pada ametropia, sinar-sinar sejajar yang memasuki bola mata dibiaskan oleh media refrakta tidak tepat pada satu titik retina. Ametropia sendiri dibagi menjadi 3, yaitu miopia, hypermetropia, dan juga astigmatismus. Miopia. Pada penderita miopia, sinar-sinar sejajar yang memasuki bola mata dibiaskan oleh media refrakta di depan retina. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat menipis dengan baik. Penderita miopia tidak mampu melihat objek jauh dengan jelas dikarenakan cahaya yang dipancarkan oleh benda yang menjadi objek penglihatan manusia itu dianggap datangnya sejajar. Sinar-sinar sejajar yang memasuki bola mata dibiaskan oleh media refrakta di depan retina, sehingga bayangan dari objek akan tampak kabur. Sedangkan penderita miopia mampu melihat objek dekat dengan jelas, dikarenakan penderita akan meletakkan objek pada punktum rematumnya sehingga bayangan dari objek akan tampak jelas. Rabun jauh atau miopia, ciri-cirinya buram kalau melihat benda yang jaraknya jauh, tapi jelas melihat benda yang jaraknya dekat. Penyebabnya karena cahaya yang masuk ke mata jatuh di depan retina. Bisa karena sumbu bola mata yang terlalu lonjong atau karena kornea atau lensa terlalu cembung. Miopia bisa dikoreksi dengan pakai kacamata lensa bikonkav, cekung, atau lensa negatif. Makanya sering juga disebut dengan mata minus. Penderita miopi dibantu dengan kacamata lensa cekung atau lensa negatif. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Lensa cekung dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada lensa bikonkav atau lensa cekung-cekung, yang kedua ada lensa plano-konkav atau lensa cekung datar, dan yang ketiga ada lensa konveks-konkav atau lensa cekung-cembung. Pada lensa cekung, sinar-sinar datang yang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menyebar seolah-olah berasal dari satu titik. Lensa cekung ini memiliki sifat menyebarkan cahaya, sehingga lensa cekung disebut juga lensa divergen. Rabun jauh atau miopi merupakan cacat mata yang terjadi karena lensa mata tidak dapat menipis sebagaimana mestinya.
Akibatnya, berkas cahaya dari objek di jauh tak berhingga terfokus dan membentuk bayangan di depan retina, sehingga benda tidak terlihat dengan jelas. Jadi, titik jauh mata tidak berada di jauh tak berhingga, tetapi pada jarak tertentu dari mata. Dengan demikian, penderita rabun jauh atau penderita miopi ini tidak dapat melihat objek yang sangat jauh atau tak berhingga. Ada 3 sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus aktif atau f1. Kemudian yang kedua, sinar yang datang seakan-akan menuju ke titik fokus pasif atau f2, dibiaskan sejajar sumbu utama. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat optik lensa O diteruskan tanpa membias. Hypermetropia. Pada penderita hypermetropia, sinar-sinar sejajar yang memasuki bola mata dibiaskan oleh media refrakta di belakang retina. Hal ini terjadi karena focal point jatuh di luar atau di belakang retina mata. Penderita hypermetropia tidak mampu melihat objek dekat dengan jelas, dikarenakan sinar-sinar yang memasuki bola mata bukan sinar-sinar sejajar, tetapi sinar-sinar yang menyebar. Maka, objek yang letaknya dekat dengan bola mata semakin tidak nampak jelas dalam penglihatan. Nah, untuk faktor penyebab hypermetropia ini diantaranya yaitu sumbu bola mata terlalu pendek, daya bias terlalu lemah, lengkungan kornea terlalu datar, atau tumor di sekitar mata, dan juga mungkin penderita diabetes. Untuk gejala hypermetropia itu diantaranya yang pertama, menurunnya tajam penglihatan jarak dekat, yang kedua, otot mata mudah lelah setelah melihat jarak dekat, dan yang ketiga, mata lelah diiringi dengan sakit kepala. Rabun dekat atau hipermetropia. Ciri-cirinya kebalikan dari miopia, jadi pandangannya akan buram kalau melihat benda yang jaraknya dekat, tapi bisa melihat benda yang jaraknya jauh dengan jelas. Penyebabnya karena cahaya yang masuk ke mata jatuh di belakang retina. Bisa karena sumbu bola mata terlalu pendek atau karena kornea yang terlalu cekung. Hipermetropia bisa dikoreksi dengan pakai kacamata berlensa biconvex, cembung, atau positif. Makanya sering disebut juga mata plus. Pada penderita hypermetropia biasanya dibantu dengan kacamata lensa cembung atau lensa positif. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian pinggirnya. Ada 3 jenis lensa cembung. Yang pertama, lensa biconvex atau lensa cembung-cembung. Yang kedua ada lensa plano-convex atau lensa cembung datar, dan yang ketiga ada lensa convex-konkav atau lensa cekung-cembung. Apabila seberkas sinar sejajar sumbu utama dilewatkan pada lensa cembung, maka sinar-sinar tersebut akan dikumpulkan pada satu titik yang disebut dengan titik api atau titik fokus. Lensa cembung ini memiliki sifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Penderita rabun dekat atau hypermetropia ini tidak dapat melihat secara jelas objek yang letaknya dekat dengan mata. Rabun dekat atau hypermetropi ini merupakan cacat mata yang terjadi karena lensa mata tidak dapat mencembung atau tidak dapat berakomodasi sebagaimana mestinya. Akibatnya, berkas cahaya dari objek di jauh tak berhingga terfokus dan membentuk bayangan di belakang retina. Jadi, benda itu terlihat tidak jelas. Ada 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus aktif atau f2. Kemudian yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus f1 dibiaskan sejajar sumbu utama. Lalu yang ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat lensa O akan diteruskan tanpa dibiaskan. Nah, untuk melukiskan bayangan pada lensa cembung ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu benda terletak di ruang 2, di mana bayangan yang dihasilkan ini dari perpotongan sinar bias.
Sifat bayangan yang terjadi itu nyata atau di belakang lensa, terbalik, dan diperbesar. Kemudian yang kedua, benda terletak di ruang satu, di mana bayangan yang dihasilkan setelah terjadi perpanjangan sinar bias. Sifat bayangan yang terjadi yaitu maya atau di depan lensa, tegak, dan juga diperbesar. Astigmatismus. Astigmatismus adalah cacat optik di mana penglihatan kabur karena ketidakmampuan optik mata untuk fokus benda titik menjadi gambar terfokus tajam pada retina, di mana sinar-sinar sejajar yang memasuki bola mata dibiaskan oleh media refrakta lebih dari satu titik. Ada beberapa faktor penyebab astigmatismus. Yang pertama itu kelengkungan tidak teratur dari kornea atau lensa. Yang kedua, faktor keturunan atau genetik. Yang ketiga, radiasi cahaya. Yang keempat, terkena penyakit mata tertentu. Dan yang kelima, kekurangan asupan vitamin penting. Sementara untuk gejala astigmatismus itu sendiri diantaranya yaitu penglihatan kabur, melihat jarak jauh terasa kabur dan melihat jarak dekat tidak nyaman, mata lelah diiringi dengan sakit kepala, sering keluar air mata, dan juga silau bila terkena sinar matahari. Pada mata normal berbentuk bulat, sedangkan pada mata astigmatismus berbentuk silinder atau bulat telur. Astigmatismus bisa dikoreksi dengan menggunakan kacamata lensa silinder yang sesuai, atau operasi LASIK. Kacamata untuk penderita astigmatismus dibuat dengan lensa silinder yang dapat menetralisir bentuk kornea dan lensa mata yang tidak rata. Lensa membuat objek atau cahaya masuk dibiaskan menjadi satu fokus atau tidak terbayang, dan fokus jatuh tepat di depan retina.